orang anak. Yang pertama itu namanya Nigel, dan yang kedua itu namanya Donovan. Mereka itu suka sekali bersepeda di area lantai dasar apartemen yang kosong. Mereka berdua suka main mobil-mobilan dan seringkali memang mereka main bersama. Kalau Nigel anaknya lebih pendiam, dia introvert. Donovan anaknya memang lebih periang. Nigel tidak gampang menunjukkan perasaannya. Waktu mendengar kabar itu, saya langsung pergi ke tempat kejadian dan saya langsung lemas. Pikiran saya kosong. Baru jam 5 sore Nigel pamit pada saya dan tidak lama setelah itu mereka kecelakaan. Sangat sulit buat saya untuk menerima kenyataan itu. Saya mencari si bungsu untuk melihat keadaannya waktu itu. Anak sulung saya sudah tidak bisa saya kenali. Dan saya cuma bisa termenung, bertanya apa yang telah terjadi. Saya sungguh tidak bisa percaya. Kami terus bertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Why? Kenapa saya, Tuhan? Pada saat-saat itu, saya terus-menerus bertanya kepada Allah. Tuhan, kami sekeluarga selalu menyembah-Mu. Setiap minggu kami selalu ke gereja untuk melayani-Mu. Bahkan hari Sabtu pun kami seringkali ke gereja. Mengapa hal ini terjadi pada kami? Namun sepertinya Tuhan tidak pernah berbicara kepada kami. Sepertinya Tuhan diam saja. Namun Tuhan mengingatkan satu lagu pujian, seperti tangan yang berlubang paku. Pujian itu terus-menerus terngiang di benak saya. Sungguh satu masa-masa yang sangat sulit buat saya. Dan dimanapun saya berada, saya selalu teringat pada anak-anak. Ya, semuanya ini karena anugerah Allah. Karena sebenarnya kami juga tidak siap menghadapinya. Saya teringat banyak orang yang memberikan dukungan pada waktu itu. Baik itu saudara seiman atau bukan. Dari berbagai gereja, orang Tionghoa, orang Melayu, mereka datang dan berbicara dengan kami. Banyak juga dari mereka yang menceritakan tentang anak-anak mereka yang sudah meninggal dan bagaimana akhirnya mereka melanjutkan kehidupan mereka. Saya sangat bersyukur ya untuk saudara sebangsa orang-orang Singapura yang sangat banyak menunjukkan perhatian dan kepedulian mereka. Saya sangat bersyukur juga untuk dukungan dari gereja kami. Seperti waktu suami saya kembali bekerja, saya sendirian di rumah. Itu sangat jenuh rasanya. Jadi saya diantarkan ke gereja pada waktu suami berangkat bekerja. Lalu saya menunggu di gereja sampai dijemput lagi saat suami saya pulang kerja. Dan selama di gereja, pendeta saya sangat banyak mengajarkan keterampilan administrasi. Seperti salah satunya saya diajarkan untuk membuat PowerPoint. Jadi saya belajar banyak hal pada waktu saya di gereja. Saya mengambil kuliah di sekolah teologia dan saya masuk kuliah dengan banyak sekali pertanyaan di kepala saya. Saya bahkan sering menangis waktu saya belajar karena saya kangen pada anak-anak. Nah, sepanjang masa kuliah, Tuhan banyak menunjukkan kepada saya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menggendong saya. Dan ya, akhirnya saya merasa lebih baik daripada sebelumnya. Memang kecelakaan terjadi, tapi saya menjadi sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saat saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya, sebab Allah beserta dengan saya, gadanya dan tongkatnya. Itulah yang selalu menjadi penghiburan saya. Saya mencoba menjalani hari demi hari seperti apa yang dikatakan Alkitab. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, apa saja ya yang saya lakukan hari ini? Apakah saya akan melakukan 10 hal, 8 hal? Lalu saya akan mencoba untuk fokus pada hal tersebut dan mengupayakannya. Kadang saya juga menangis dan itu bagi saya adalah bagian dari pemulihan. Kemudian saya akan berhenti menangis dan melanjutkan pekerjaan saya. Sampai hari ini pun sebetulnya Tuhan belum juga memberi jawaban pada kami. Namun saya memutuskan untuk tidak lagi bertanya-tanya. Dia pasti akan menjawab dengan caranya. Kami memang tidak keluar dari kepedihan,
Tapi kami memutuskan kami membawa kepedihan itu bersama dengan kami dan kami melanjutkan hidup ini. Kami tahu Allah beserta dengan kami. Jadi setiap kali saya teringat pada anak-anak, saya memang akan menangis, tapi lalu saya akan menghapusnya dan saya akan terus melangkah dengan berani.